Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Nama saya Rizatul Maulina dari SD Negeri Galuh Timur 4, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, calon guru penggerak angkatan 7. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Koneksi antar materi modul 1.1.A.8. Kesimpulan dan refleksi menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pembelajaran yang saya lakukan selama ini sebelum mempelajari modul 1.1 adalah metode ceramah. Selama ini saya hanya menyampaikan materi pembelajaran dengan menerangkan atau menjelaskan materi yang ada, sehingga peserta didik hanya duduk diam dan mendengarkan apa yang saya jelaskan. Ini membuat peserta didik merasa bosan dan kurang bersemangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, mengacu pada nilai tinggi. Ketika peserta didik sudah mendapatkan nilai tinggi atau sudah memenuhi KKM, maka saya beranggapan bahwa siswa saya sudah paham dengan materi yang sudah saya sampaikan, dan saya langsung melanjutkan ke materi berikutnya. Yang ketiga, siswa pasif saat pembelajaran. Sering sekali saya memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik, namun mereka hanya diam dan tidak menjawab. Yang keempat, rendahnya motivasi belajar siswa. Rendahnya motivasi belajar siswa. Saya juga sering menjumpai peserta didik di pagi hari ketika akan mulai pembelajaran. Anak kurang bersemangat, walaupun sudah diberikan beberapa aktivitas seperti semangat menyanyikan lagu nasional, namun mereka masih terlihat belum bersemangat. Yang kelima, menggunakan satu metode pembelajaran. Saya sadar bahwa selama ini saya hanya menggunakan metode pembelajaran auditori. Saya tidak memahami bahwa peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, yaitu auditori, visual, dan kinestetik. Pertanyaan refleksi yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang merubah pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah: yang pertama, saya menyadari bahwa pembelajaran yang saya lakukan harus berubah dengan tidak hanya menggunakan metode ceramah. Yang kedua, saya harus melakukan pembelajaran yang menghamba kepada murid agar pembelajaran lebih aktif. Saya harus lebih memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah agar pembelajaran tidak monoton. Yang keempat, harus mengembangkan pembelajaran sesuai bakat dan minat yang dimiliki oleh peserta didik. Pertanyaan refleksi yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, membuat pembelajaran di kelas yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan, agar siswa lebih semangat dan merasa nyaman dengan mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal. Dengan kearifan lokal yang ada di daerah, kita dapat menanamkan atau mewariskan perilaku yang positif yang dapat kita ambil dari kearifan lokal tersebut. Contohnya, seperti kearifan lokal yang ada di daerah saya adalah sambatan. Sambatan adalah sebuah budaya ketika ada orang yang akan membuat rumah, maka semua orang yang ada di daerah tersebut bergotong
dipersiapkan dalam kegiatan sekolah lain. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa profil belajar Pancasila terdiri dari 6 kompetensi, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang keempat, pembelajaran yang menghamba pada murid. Kita harus mendesain metode pembelajaran yang bersifat pada peserta didik, agar peserta didik merasa aman dan senang dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang kelima, pembelajaran yang menuntun, bukan menuntut, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Yang keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam bahwa setiap siswa sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Kita sebagai guru hanya bisa menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat yang positif. Kodrat zaman, kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Yang ketujuh, pembelajaran yang selalu mengedepankan dan menerapkan aspek budi pekerti. Guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan setelah mempelajari tentang filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah kita sebagai pendidik harus membimbing, menuntun peserta didik untuk mencapai kesuksesan menurut bakat dan minatnya masing-masing. Siswa bukanlah tabula rasa atau kertas kosong. Pada dasarnya, kertas putih sudah memiliki garis-garis yang belum nyata. Garis-garis itu adalah bakat dan minat yang dimiliki peserta didik. Garis-garis itu dapat kita tebalkan dengan membimbing dan menuntun peserta didik sesuai bakat dan minat yang dimilikinya, melalui pengajaran dan pendidikan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Demikian pemaparan dari saya mengenai tugas 1.1.A.8. Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Terima kasih. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.